Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas, pasal 3, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang menghidupinya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya memilih ayat-ayat ini sesuai dengan leksionari untuk hari Minggu kemarin, yaitu Minggu Advent yang kedua. Di dalam ayat tadi kita melihat seruan Yohanes Pembaptis ketika dia melayani, memberikan seruan pertobatan. Pertobatan itu tentunya pertama-tama dimulai dari setiap kita masing-masing. Setiap kita ada beberapa yang mungkin belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, mari apabila ada pendengar yang masih ragu, saat inilah waktunya untuk ambil keputusan. Bertobat, berbalik dari hidupmu yang lama. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apabila bagi kita yang sudah bertobat, sudah dibaptis, dalam kehidupan kita hari lepas hari, tidak luput dari yang namanya jatuh dalam dosa. Kiranya minggu kedua Advent ini dan ingatan untuk kembali bertobat mendorong kita untuk mengambil komitmen meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Datang pada Tuhan, mohon pengampunan darinya, karena Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia pasti mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Namun pada bagian ini, kita juga diingatkan bahwa selain diri kita yang harus bertobat, kita juga harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu untuk menyerukan suara pertobatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Beberapa dari kita mungkin terpikir, saya bukan hamba Tuhan penuh waktu. Apa yang bisa saya lakukan? Sebagai anak Tuhan kita bisa menyerukan pertobatan itu, tidak harus di atas mimbar. Di dalam pertemuan, perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita dapat menyerukan pertobatan itu dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita, baik mereka yang mungkin belum percaya secara pribadi kepada Tuhan Yesus, atau kepada anak-anak Tuhan yang sudah percaya, namun masih seringkali jatuh di dalam dosa untuk kita ingatkan. Selain itu, ada satu hal yang perlu kita ingat, agar orang-orang di sekitar kita memahami pertobatan yang sejati. Kita tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui cara hidup. Ketika orang-orang di sekitar kita mengenal kita dan melihat ada perubahan nyata dalam hidup kita, dari kebiasaan-kebiasaan dosa menjadi satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, maka hal itu akan menjadi teladan bagi orang-orang yang melihatnya. Kiranya renungan pagi ini mendorong kita untuk terus-menerus hidup dalam pertobatan dan menyerukannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
Di dalam minggu-minggu Advent ini, khususnya yang kedua, kami diingatkan untuk kembali bertobat. Berkati agar kami menjalani kehidupan pertobatan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi pengingat bagi orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga boleh menjalani hidup pertobatan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.